Sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, baik. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya Oktavianti, selaku MC, menyampaikan beberapa tata tertib peserta webinar Disnatalis STIAAN ke-45 dengan tema Tantangan dan Hambatan Organisasi Pelayanan Publik di Era Artificial Intelligence atau AI sebagai berikut. Yang pertama mengenai ID peserta. ID peserta menggunakan nama asli atau di rename, menggunakan nama asli dengan format nama underscore instansi atau sekolah atau kampus. Yang kedua, peserta dimohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas melalui raise hand atau ditulis di kolom chat dengan format nama underscore instansi atau sekolah atau kampus underscore pertanyaan. Selanjutnya, moderator berhak memilih pertanyaan dan jumlah pertanyaan yang ada. Untuk dua penanya terbaik akan dipilih oleh narasumber. Yang keempat, peserta wajib mengisi link kehadiran peserta yang berisi presensi sekaligus biodata pembuatan e-sertifikat peserta. Yang kelima, link kehadiran peserta dan materi maksimal akan dibagikan di akhir acara dan akan ditutup 30 menit setelah acara berakhir. Khusus link kehadiran bisa bersifat kondisional, yaitu bisa dibagikan 3 kali, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir acara. Yang keenam, dimohon untuk menuliskan nama dan alamat email dengan benar. Yang ketujuh, e-sertifikat atau link e-sertifikat webinar akan dibagikan melalui email masing-masing peserta webinar. Yang kedelapan, panitia berhak mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya webinar. Mungkin apakah tata tertib peserta webinar sudah jelas? Baik. Saya anggap sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Happy Susanto, SOS MA MPA, selaku Ketua STIA AAN Yogyakarta. Yang kami hormati Wakil 1 Bidang Akademik Ibu Lulu Anestesiati SPI SAP MSI, Wakil 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Sugianto ST MPA. Yang kami hormati Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu RRE Anggraini X Wahyuni SIP MPA. Yang kami hormati dosen dan karyawan STIA AAN Yogyakarta. Yang kami hormati narasumber kuliah umum, Bapak Dr. Radminto Empol Admin, Direktur Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, serta peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Perkenankanlah saya Oktavianti, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Ketua STIA AAN Yogyakarta, yang keempat pemaparan materi webinar,
Yang kelima, penyerahan sertifikat narasumber dan kenang-kenangan. Yang keenam, sesi dokumentasi. Yang ketujuh yaitu penutup. Pertama-tama, mari kita mengheningkan cipta, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar Disnatalis STIA AAN Yogyakarta dengan tema Tantangan dan Hambatan Organisasi Pelayanan Publik di Era Artificial Intelligence atau AI. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum pembukaan acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kau dah nungguin aku. Kau mau kayak kamu direkam aja. Record pertama. Baik. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua STIA AAN Yogyakarta kepada Bapak Happy Susanto SOS MA MPA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh peserta, terutama para mahasiswa yang telah hadir di dalam acara webinar yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIAAN Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Radminto M. Pol Admin, Direktur Magister Pengelola Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada dan pakar pelayanan publik. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STIA AN dan juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa STAN dan juga seluruh peserta acara webinar yang diadakan dalam rangka
Disnatalis STAN yang ke-45. Puji syukur hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk bisa kita bersilaturahim dan berdiskusi dalam acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Semoga acara webinar yang diadakan oleh STIAAN memberikan eh, tambahan pengetahuan, juga memberikan kerangka berpikir mengenai topik yang kita angkat, yaitu tentang tantangan dan hambatan organisasi pelayanan publik di era Artificial Intelligence AI. Dan hasil diskusi ini semoga bisa menjadi bahan kajian terutama untuk para mahasiswa dan juga para akademisi, karena tema yang diangkat pada webinar kali ini sangat menarik, karena sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi pelayanan publik di era AI ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan dan perlu mendapatkan respon bagaimana menghadapinya. Di antara beberapa tantangan yang kita hadapi yaitu soal ketidakmampuan teknologi karena adanya keterbatasan infrastruktur, kemudian soal integrasi sistem karena ada perkembangan AI hari ini, sehingga bagaimana organisasi pelayanan publik itu menyiapkan teknologi yang eh, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tantangan-tantangan yang lain yaitu soal SDM, karena perkembangan teknologi tentunya dibarengi dengan kesiapsediaan SDM yang handal untuk tidak saja memberikan pelayanan publik, tapi bagaimana menggunakan perkembangan teknologi dan informasi itu untuk eh, meningkatkan kinerja pelayanan. Kemudian ada juga terkait dengan etika, kepemimpinan, keamanan cyber, dan banyak hal. Demikian halnya organisasi pelayanan publik di Indonesia tentunya memiliki sejumlah hambatan yang perlu diantisipasi agar pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan terutama itu tidak mengalami kendala di tengah keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dan hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Organisasi pelayanan publik harus mengembangkan strategi yang eh, bisa saja memuat tentang bagaimana peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kemudian pembaruan regulasi, pengelolaan perubahan yang efektif, dan yang perlu diperhatikan juga perlu adanya kolaborasi eh, pemerintah dengan sektor swasta dan akademisi sehingga bisa membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan kita bisa memastikan bahwa manfaat teknologi AI itu dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Radminto yang nanti akan membersamai kita dalam webinar hari ini. Semoga teman-teman para mahasiswa dan para peserta bisa berdiskusi tema yang sangat menarik ini. Dan kami dari STIAAN mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di room Zoom, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara webinar ini, dan kami dari STAN mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan kesalahan. Kami mengucapkan selamat berwebinar. Semoga organisasi pelayanan publik bisa menghadapi tantangan dan hambatan yang ada itu dengan bagaimana menyiapkan seluruh perangkatnya menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Happy Susanto SOS MA MPA atas sambutannya. Sampailah kita pada acara inti yaitu webinar
dengan tema tantangan dan hambatan organisasi pelayanan publik di era Artificial Intelligence atau AI yang akan dipandu oleh Ibu RRE Anggraini Eksi Wahyuni SIP MPA selaku Waketiga Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan dosen STIA AAN Yogyakarta. Kepada Ibu RRE Anggraini Eksi Wahyuni SIP MPA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua STIA AAN dan segenap jajaran pimpinan. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Radminto Empol Admin. Yang saya hormati para dosen, karyawan, dan para mahasiswa. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar yang hadir dalam Zoom. Sebelumnya izinkan saya, Anggraini selaku moderator, akan memandu diskusi pada webinar ini. Webinar ini tentunya menarik sekali dengan materi berjudul Tantangan dan Hambatan Organisasi Pelayanan Publik di Era Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau dikenal dengan istilah Artificial Intelligence adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat. Artificial Intelligence telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi lembaga pemerintah. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan inovatif. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam lembaga pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, tantangan dan implikasi yang terkait dengan implementasi artificial intelligence perlu diperhatikan dengan seksama. Dengan kebijakan yang tepat, pengembangan keterampilan, pengelolaan data yang baik, lembaga pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dengan lebih baik. Untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, pemerintah telah melakukan transformasi digital pelayanan publik dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Fungsi utama artificial intelligence terlebih dalam organisasi pelayanan publik adalah untuk memudahkan pemberian pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Namun nyatanya implementasi artificial intelligence dalam organisasi pelayanan publik tidak selalu tanpa tantangan dan hambatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tantangan dan hambatan organisasi pelayanan publik di era artificial intelligence, maka di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten. Beliau narasumber kita adalah Bapak Dr. Radminto Empol Admin. Beliau adalah seorang dosen di Magister Ilmu Administrasi Publik dan pengajar pada Departemen MKP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan juga sebagai Direktur Magister atau pengelola program studi pasca sarjana Ilmu Administrasi Publik. Tentunya beliau juga sebagai pakar pelayanan publik. Selamat pagi Pak Radminto. Oke, selamat pagi Ibu Anggra ini. Selamat Oke, pagi bagaimana? Pak Ketua, Bapak sekalian. Sehat selalu. Ye. Ya, bagaimana kabarnya Pak Radminto? Alhamdulillah ini sesuai dengan harapan, yang penting sehat ya Bu J. Itu yang paling utama saya kira ya.
Ya, baik. Pak Radminto ini tidak asing lagi ya, karena beliau dosen saya waktu S1 dan S2, Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya webinar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis STIAAN yang ke-45, dan selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, kami akan membacakan kurikulum vitae narasumber, dan mohon maaf untuk mempersingkat waktu, CV tidak akan kami bacakan seluruhnya. Peserta dapat membaca kurikulum vitae di dalam room Zoom ini ya. Nama lengkap Dr. Radminto M. Pol Admin, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 21 Agustus 1966. Pendidikan S1 ditempuh pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus pada tahun 1991. Pendidikan S2 ditempuh pada Flinders University, Australia, lulus tahun 1999. Pendidikan S3 ditempuh pada FISIP Universitas Indonesia, lulus tahun 2012. Pengalaman kerja sangat banyak sekali. Pada tahun 1993 sampai dengan sekarang, beliau sebagai dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta. Tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai peneliti dan pengajar di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2006 sampai dengan sekarang sebagai pengajar di Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai tenaga ahli Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2012 sampai dengan 2022 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada. Tahun 2020 sebagai calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang diajukan Presiden kepada DPR. Oktober 2022 beliau sebagai Direktur Magister Ilmu Administrasi Publik UGM. Penghargaan diraih pada tahun 2006, yaitu penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, dan penghargaan diraih pada tahun 2018, yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Pengalaman penelitian sangat banyak sekali, beliau mempunyai penelitian yang luar biasa, banyaknya. Tahun 2002 dengan judul penelitian Studi Evaluasi Kebijakan Manajemen Pelayanan Pendaftaran Penduduk didanai dengan dana partisipasi masyarakat Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2006, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon didanai oleh pemerintah Provinsi Maluku. Pada tahun 2011, penelitian dengan judul Penyusunan Standar Pelayanan Kepemudaan didanai oleh Kementerian Negara, Pemuda, dan Olahraga. Pada tahun 2023, dengan judul Penelitian Kajian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dalam Mendukung Urusan Keistimewaan. Tahun 2023, dengan judul Penelitian Pelatihan Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah DIY Pasca Penyederhanaan Birokrasi. Dan pada tahun 2023, dengan judul penelitian Pengadaan Penyusunan Strategi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2023 dengan publikasi yang sangat banyak, luar biasa.
Publikasi berjudul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Harapan yang Belum Menjadi Nyata dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perbandingan penyelenggaraan pelayanan pemerintah Australia Indonesia dalam Warta Gubernur Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah volume 4 tahun 1 diterbitkan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Perspektif pelayanan publik ideal sebagai langkah penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dalam membangun sistem integritas dalam pemberantasan korupsi di daerah diterbitkan oleh Bappenas. Pengelolaan kompleksitas pengetahuan dalam organisasi publik, gagasan awal penerapan knowledge management bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam jurnal ilmu pemerintahan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga publikasi berjudul Pelayanan Prima, Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z, Yogyakarta Gajah Mada University Press, tahun 2007. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi diberikan waktu kurang lebih 45 menit kepada yang terhormat Bapak Dr. Adminto Empol Admin. Kami silakan untuk memulai pemaparan materi. Terima kasih banyak Bu Anggreni, Ibu Moderator, Bapak Ketua STIA AN yang kami banggakan, kami hormati, beserta jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan segenap sivitas akademika STIA AN yang kami hormati, juga peserta webinar pada pagi hari ini yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim, berbagi pengalaman, sharing pengetahuan terkait dengan pelayanan publik kaitannya dengan era artificial intelligence ya. Nah, yang pertama tentu saya ucapkan selamat Dies kepada STIA AN, usia yang cukup matang, insya Allah menjadi salah satu tonggak ya untuk perjuangan ke depan, dan insya Allah ke depan STIA AAN menjadi lebih maju dan lebih jaya membawa berkah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya. Kemudian untuk menyingkat waktu saya akan memaparkan PPT. Saya kira nanti akan dibagi oleh panitia, dan mohon izin Bu Moderator, saya share screen ya. Ini Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan panitia, judul yang diberikan kepada saya, tantangan dan hambatan organisasi pelayanan publik di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Ada 5 hal yang saya ingin share kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, background, latar belakang, kenapa kita perlu mempelajari ini. Kemudian karena artificial intelligence kaitan dengan internet, kita tahu maka kita perlu melihat sedikit tentang data-data statistik dasar terkait penggunaan internet di Indonesia. Kemudian sedikit konsep artificial intelligence itu sendiri. Yang berikutnya kita akan mereview konsep teori penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir kita akan melihat apa sih tantangan dan hambatan kalau kita mau memperbaiki kualitas pelayanan publik kita supaya jadi lebih baik, lebih memuaskan masyarakat ya di era kecerdasan buatan yang sudah semakin membuat kita terhenyak ya karena perubahan-perubahan yang begitu cepat ya. Latar belakangnya dalam bahasa yang lebih formal sering kita mendengar dalam banyak forum ya bahwa kita sudah melewati beberapa disrupsi teknologi ya. Ada disrupsi pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Biasanya seperti itu dikatakan ya.
Tetapi saya ingin ajak Bapak Ibu peserta, teman-teman yang hadir di sini, mahasiswa dan semuanya saja, dalam ilustrasi yang lebih mudah ya, bahwa perkembangan teknologi itu memang begitu luar biasa ya. Di sini kita lihat barangkali tidak semua yang hadir di sini paham ya, ini gambar apa ya. Kemudian ke kanan. Nah, ini sebenarnya saya ingin tunjukkan perjalanan alat tulis yang kita pakai sampai dengan saat ini ya. Dulu ada pena bulu, dulu ada istilahnya sabak ya, alat tulis dari batu ya, kemudian mulai ada penghapus dari karet, ada tip X yang sekarang menjadi barang yang sangat disenangi untuk kenang-kenangan ya, meskipun yang mengkoleksi mungkin dulu belum pernah menggunakan itu ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian diketemukan mesin ketik, ya mesin ketik juga kemudian ada mesin ketik elektrik, yang kemudian elektrik juga ada memorinya sehingga bisa mulai menyimpan beberapa kalimat ya. Itu jika bakal nanti diciptakannya teknologi pengolah kata ya. Nah, kemudian ada PDA ya, waktu itu menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Kalau sudah kita nenteng PDA di pinggang kita ada PDA, rasanya kita sudah menjadi top eksekutif yang sangat bangga sehingga eksistensi kita itu bisa diakui ya. Nah, kemudian ada tablet, ada laptop, ada notebook, ultrabook dan sebagainya ya. Ya, kalau guyon-guyonnya ini ya notebook ini kan kita kembali ke teknologi sabak zaman dulu ya. Hanya kalau notebook ini kan Ultrabook tablet ini kan ada penyimpanannya dan semakin lama penyimpanannya semakin besar ya sehingga kita bisa menyimpan ada banyak file dalam bentuk foto, video dan sebagainya ya. Karena teknologi memory card itu juga semakin besar ya sehingga kalau dulu itu saya ingat saya beli pertama flash disk itu harganya 400.000, kapasitasnya hanya 84 mega, bayangkan ya. Nah, sekarang flash disk itu kan harganya 100.000 saja sudah bisa dapat sekian puluh giga. Jadi memang sesuatu yang sangat cepat ya. Tetapi flash disk yang 80 mega itu pada saat saya beli sudah sangat luar biasa karena waktu itu media penyimpanan masih dalam bentuk disket ya. Dulu dikenal ada floppy disk, disket yang 5,5 inci, kemudian lebih kecil menjadi 3,5 inci tapi lebih tebal. Nah, kemudian majulah sampai sekarang ada macam-macam teknologi penyimpanan. Ya. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan ya bahwa selain perubahan teknologi yang itu mau tidak mau kita sadari apa tidak, senang apa tidak, itu mempengaruhi bisnis kita, mempengaruhi pelayanan publik. Ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial selain konteks teknologi. Konteks sosial salah satunya itu yang sangat apa namanya penting itu adalah demografi ya. Nah, menurut census terakhir ya jumlah penduduk kita sudah 270 juta lebih sekian ya. Yang menarik dari jumlah sekian itu adalah bahwa sebagian besar ya 27% lebih sedikit itu adalah Gen Z, generasi Z, ya. Kemudian 25% itu adalah generasi milenial. Artinya 50% lebih penduduk Indonesia itu adalah generasi muda, sangat muda, yang dikenal dengan generasi Z dan generasi milenial. Sedangkan generasi seperti saya ini sudah tinggal sedikit ya. Kita bisa lihat detail angkanya di paparan ya. Nah, kemudian yang penting ya bahwa masing-masing generasi, setiap generasi itu memiliki eh, karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, tentu kaitannya dengan pelayanan publik itu adalah bahwa karakter sendiri, aspirasi sendiri itu memiliki keinginan, memiliki harapan yang berbeda dengan generasi yang lainnya. Karena itu penyelenggaraan publik itu harus disesuaikan dengan aspirasi, dengan keinginan, dengan harapan-harapan yang dimiliki atau diekspresikan oleh masing-masing generasi tersebut ya. Nah,
Karena sebagian besar ada generasi milenial, maka penyelenggara layanan publik, ya, organisasi yang menyelenggarakan publik, entah itu di sektor publik maupun di sektor private, ya, entah itu perguruan tinggi, entah itu perusahaan, entah itu organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah atau apapun, itu harus paham betul bahwa yang mereka layani itu adalah orang-orang, manusia-manusia yang memiliki karakteristik tertentu, aspirasi tertentu, ya. Nah, karena itu organisasi penyelenggaraan publik harus paham betul apa sih karakteristiknya. Nah, ini ada penelitian menarik, ya, judulnya 15 Millennials Big Trends Towards in 2018 and Beyond. Jadi apa sih tren kelakuan atau perilaku generasi milenial ini yang harus dipahami, ya. Nah, secara umum Bapak Ibu bisa bersani, kita bisa bareng-bareng lihat, ya, tampilannya ini sudah nyata beda dengan generasi sebelumnya, ya. Yang sangat gampang dilihat adalah sepatu. Kalau dulu itu banyak anak muda menggunakan sepatu yang lebih formal, maka sekarang itu slip-on, Skechers, ya, sneakers itu menjadi sangat populer untuk dipakai karena memang itu enak dipakai dan lebih memberikan kesan bahwa energik gitu, ya. Kemudian dipadukan dengan celana jeans, ya. Kalau anak muda sih biasanya yang bolong-bolong, yang sobek-sobek, kemudian dengan eh, apa namanya kaosnya, ya. Eh, jarang sekali menggunakan baju yang formal, kemudian tas messenger, ya, dan biasanya ingin merokok tapi nggak mau kena nikotin sehingga menggunakan rokok elektrik, ya. Nah, itu tampilan secara fisik biasanya seperti ini. Dan ini juga diadopsi, kita tahu tidak hanya oleh generasi milenial, tapi generasi baby boomers, generasi sebelumnya pun juga terpengaruh oleh generasi ini. Sehingga kalau kita melihat di televisi misalnya, Bu Menlu kita, Bu Retno Marsudi itu juga dalam banyak acara sering tampil menggunakan sneakers, ya, menggunakan jeans, ya, kemudian berpakaian ala milenial, ya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri kan meninggalkan gaya berpakaian gaya lama. Kalau gaya lama itu kan dengan baju safari, dengan baju formal. Maka kalau Presiden Jokowi maka menggunakan baju eh, putih, polos, kemudian lengannya digulung, tidak dimasukkan, ya, sehingga tentu nggak perlu pakai dasi. Nah, kira-kira tampilan fisiknya seperti itu, ya. Nah, kalau tampilan yang lain nanti kita lihat terkait bagaimana perilakunya di media sosial sehingga CV-nya itu update sangat cepat karena pindah-pindah kerja, ya. Ya, kemudian juga memiliki banyak akun sosial media, lebih eksis di media sosial daripada di dunia nyata, ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melihat serangkaian milestone, ya, terkait dengan perjalanan generasi yang ada di Indonesia, ya. Nah, diawali tahun 80-an itu dikenal eh, waktu itu bangkitnya musik pop, ya. Artinya sebelumnya musik pop itu nggak populer, tapi sejak tahun 80-an itu menjadi sangat populer sehingga ada banyak penyanyi-penyanyi pop Indonesia yang itu naik daun, ya, waktu itu yang masih menggunakan teknologinya itu kaset, ya. Nah, kemudian tahun 89 itu era televisi komersial, saya ingat betul, ya, sebelumnya nontonnya itu TVRI, kemudian ada TPI, ada RCTI, ada SCTV, ya, itu sesuatu yang sudah sangat mengembirakan pada saat itu, karena mulai ada pilihan, tidak hanya TVRI, tapi juga televisi yang lain. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada puluhan, sampai saya nggak hafal, karena televisi sekarang juga tidak banyak ditonton, ya. Tahun 90-an itu manga Revolution, komik Jepang, ya, Dragon Ball, Kung Fu Boy dan sebagainya. Nah, waktu itu banyak juga peminatnya. Kemudian ada generasi MTV tahun 95 dengan budaya popnya yang sekarang sudah lewat karena sekarang digantikan dengan K-pop, ya. 95 2000 itu era boy band, waktu itu Westlife, Backstreet Boys dan sebagainya itu band-band yang sangat digandrungi pada saat itu, bagian dari identitas.
Kemudian 96, 98 itu mulai muncul situs berita online ya. Tadinya baca koran, kemudian sekarang nggak perlu baca koran karena baca di internet ya. Kemudian mulai marak forum-forum online, diskusi secara online. Ya. Kemudian yang sangat fenomenal tahun 2002 itu ada film AADC, ada apa dengan cinta ya. Ya satu itu luar biasa viralnya ya setelah sekarang ya. Kemudian 2002, 2006 itu mulai hadir media sosial yang waktu itu masih sangat populer, ada Friendster, MySpace, Skype, Facebook, ya, Twitter ya, yang beberapa sekarang itu sudah tidak ada ya, seperti Yahoo Messenger kan sudah tidak eksis lagi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara milestone, maka perjalanannya 2007 ada generasi cashless. Saya kira ini sebagian besar masyarakat yang hadir sudah paham kalau ini ya. Kalau slide sebelumnya mungkin agak bertanya-tanya itu apa, karena belum mengalami ya. Tapi kalau 2007 saya kira sudah semua, yaitu intinya tidak lagi bawa uang cash ya, tapi bawa kartu ya. Bahkan nggak perlu kartu karena kita seperti GoPay itu kan cukup ada di HP kita ya. 2008 itu ada tren citizen journalism, artinya semua warga negara itu bisa dan punya akses untuk menjadi wartawan, bisa menuliskan apapun langsung ya, sehingga ada Kompas online dan sebagainya. 2008 Bapak Ibu mungkin masih sangat ingat ya pada saat itu sangat populer ada BlackBerry Messengers ya, BBM yang selalu bangga kalau lagi dibawa kemudian ping-ping gitu ya bahwa dia penting atau yang mencari itu ya. Nah, yang sekarang sudah dianggap sangat ketinggalan zaman kalah oleh Android ya. 2009 itu batik mulai merakyat, banyak orang menggunakan. Kemudian 2010 Instagram itu menjadi sangat populer. Ya. Kemudian 2010 itu juga mulai bercocok tanam, berkebun ya, bagian dari hobi yang banyak wabah. Nah, tadi saya sampaikan 2011 itu K-pop menggantikan apa namanya MTV pop waktu itu ya. Nah, 2011 itu ada kehadiran Nebengers yang suka mulai dengan berbagi ya daripada beli sendiri, lebih efisien, lebih efektif ya. Kemudian mulai Gojek, ada Grab, ada Maxim dan sebagainya ya. Nah, kemudian 2012 itu Harbolnas, saya kira dulu hari bola ternyata hari belanja online ya. Nah, kemudian 2017 itu adalah experience itu adalah segalanya. Artinya adalah bahwa eh, belanja untuk kesenangan, belanja untuk kuliner itu menjadi semakin tinggi karena orang itu ingin eksis di dunia maya, kemudian harus selalu mengupdate status, ya, karena itu harus sering jalan-jalan, sering kuliner, ya, sehingga belanja itu menjadi banyak ya. Nah, kemudian kalau kita tarik lebih makro lagi, beberapa ciri generasi-generasi sebelumnya itu adalah bahwa generasi baby boomer ini generasi awal kita, mohon maaf sebagian sudah wafat ya. Ini berjiwa petualang, optimis, orientasi kerja anti pemerintah ya waktu itu karena banyak yang anti dengan Orde Baru ya. Nah, generasi X ini masih agak banyak, ini lebih individualis tapi luas, skeptis terhadap pemenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan ya karena dia itu bukan zaman perjuangan ya. Kemudian kita sudah diskusikan tadi ada generasi milenial yang itu lebih pede, orientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, kemudian haus akan perhatian karena itu coba mencari eksistensi di dunia maya. Kemudian generasi Z itu lebih menghargai keberagaman, lebih toleran, menghendaki perubahan sosial, tapi juga alhamdulillah suka berbagi, kemudian berorientasi pada target ya. Sementara generasi sudahnya dikenal dengan generasi alfa itu belum terdeteksi secara konkret ya karena masih belum banyak eksis, belum banyak penelitian terkait hal itu ya. Nah, kemudian yang penting kalau kita mau memahami perilaku generasi milenial sehingga ketika kita mendesain penyelenggaraan publik, ketika kita menjadi pemimpin dalam organisasi yang memiliki publik, kita harus memperhatikan perilaku kecenderungan masyarakat customer yang dilayani ya. Nah,
Generasi milenial ini Bapak Ibu punya beberapa ciri menarik ya. Dan yang pertama sangat relevan dengan topik kita ya. Yang pertama itu jelas generasi milenial ini generasi yang sangat akrab ya, bahkan disebut kecanduan internet karena rata-rata sehari itu 7 jam berinternet ya. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah mudah berpaling ke lain hati. Artinya loyalitas milenial terhadap merek produk itu sangat rendah ya. Nah, bahkan mohon maaf ini juga berlaku bagi pasangan ya. Nah, loyalitas rendah pada produk merek itu bisa dipahami karena memang mereka mencari yang paling worth it ya. Sehingga kalau mau pergi-pergi itu ya selalu dibandingkan mana yang paling murah, yang paling baik gitu ya. Nah, sehingga nggak peduli